Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji salah satu hadis Rasulullah SAW. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini masih pada bab thaharah, tapi ini sudah di ujung bab mandi janabah. Hadis ke-31 al-hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawaddaa ahadukum falyarkud, muttafaqun alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena anak dengan ayahnya adalah seorang sahabat ya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasannya suatu ketika Umar bin Khattab bertanya ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya Abdullah bin Umar ya. Anaknya Umar namanya Abdullah, mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun. Apakah boleh ya kami tidur, ya maksudnya langsung tidur setelah kami junub? Kemudian Rasulullah menjawab, qala na'am idza tawaddaa ahadukum falyarkud. Kata Nabi, boleh ya. Ketika kalian sudah berwudu maka boleh untuk langsung tidur ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini redaksi yang sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, hadisnya sama ya, redaksinya sama. Nah, yang dapat kita pahami dari hadis ini yang berikutnya, al-ma'nal ijmali kanal hadatsu minal janabati indahum kabiron lidza ashkala alaihim hal yajuzun naum ba'dahu amla ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadas ya bagi sahabat radhiyallahu anhum itu seakan-akan sesuatu yang besar ya. Jadi mereka itu seakan-akan ketika melihat janabah atau dalam keadaan hadas besar itu menurut mereka ada sesuatu yang berat. Ya, jazakumullah. Ya, jadi sahabat itu sebagaimana hadis yang beberapa waktu yang lalu ketika Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang madhi ya, itu bagi mereka sesuatu yang besar ya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh setelah junub ya, baik itu berhubungan suami istri atau misalnya mimpi basah, maka apakah boleh lanjut tidur dulu atau mandi dulu ya. Ini maksudnya Umar bin Khattab seperti ini ya. Maksudnya Umar bin Khattab, apakah harus mandi dulu atau boleh langsung tidur ya. Nah, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang itu setelah junub kemudian langsung tidur? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, silahkan ya, asal berwudu dulu ya. Na'am idza tawaddaa ahadukum falyarkud ya, jika kalian sudah berwudu maka boleh langsung tidur. Fasa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadahum tusibuhul janabah min awwalil laili fahal yarkud wa huwa junubun ya. Ini dipertegas lagi oleh Al-Bassam ya, pensyarah kitab ini mengatakan Umar bin Khattab itu bertanya ya, mengkonfirmasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh ya jika di antara kami ini dalam keadaan junub tidak langsung mandi ya.
Kenapa? Karena min awalil lail, karena mungkin masih terlalu sore ya. Maksudnya masih malamnya itu masih awal-awal, awalul lail, bukan pada tengah malam, bukan pada akhir sepertiga malam, tapi awal-awal ya. Nah, bagaimana? Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam konfirmasi. Bolehkah langsung tidur dulu, nanti mandinya di belakang ya, ketika mau sholat subuh misalnya ya, mau sholat subuh atau mau sholat malam. Ini maksud dari pertanyaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian fa'adina lahum bidzalik ya, fa'adina lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengizinkan ya, membolehkan ya. Ketika Umar bin Khattab mengkonfirmasi kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan ya, ala an yukhaffifu hadzal hadas al akbar bil wudu'i syar'i wa hina idzin la ba'sa minan naumi ma'al janabati. Ya, artinya Rasulullah ingin meringankan ya, ingin meringankan ya sahabat tentang hadas besar ya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini sebagaimana beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung, sahabat ini seakan-akan junub itu sesuatu yang besar ya, di hadis-hadis sebelumnya. Ketika itu Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib itu bertanya bagaimana hukumnya madhi ya, kemudian dikira Ali ya, karena ini sesuatu yang besar dikira oleh Ali bin Abi Thalib setiap mengeluarkan madhi harus mandi, maka ini berat bagi Ali, sehingga juga konfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain yang kita pernah bahas sebelumnya adalah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ketika dalam keadaan junub dia malu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, artinya menurut mereka junub ini sesuatu yang besar ya, sesuatu yang seakan-akan sesuatu yang besar, sehingga akhirnya juga di hadis ini Umar bin Khattab juga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dia bertanya apakah boleh ya, apakah ada keringanan ya jika seseorang itu junub di awal malam ya, bukan di akhir malam ya, di awal malam masih sore, masih terlalu sore, misalnya habis isya ya, nggak lama selang isya orang itu junub misalnya. Nah, bagaimana? Kemudian dia konfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, boleh ya, boleh langsung tidur jika berwudu dahulu ya. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud ya. Boleh jika berwudu dahulu. Ya, ini artinya keringanan yang diberikan oleh Rasulullah, oleh syariat ya, bahwasanya hadas besar ini harus sebelumnya ketika kita ingin tidur atau hendak tidur maka dengan wudhu syar'i ya, dengan wudhu syar'i sebagaimana kita wudhu mau sholat ya, wudhu mau sholat. Sama biasanya pertanyaan jamaah biasanya ada pertanyaan ketika Ramadan ya, ketika Ramadan itu bagaimana hukumnya ketika junub di awal ya. Nah, bagaimana, apakah boleh mandinya ditunda nanti sebelum sahur? Ya boleh saja ya, karena berdasarkan hadis ini ya, berdasarkan hadis ini wahina idzin la ba'sa minan naumi ma'al janabati ya. Jadi ketika itu ya, ketika dia sudah berwudu maka boleh tidur dahulu ya, dengan dalam kondisi junub maka boleh ya, asal berwudu dahulu ya, asal berwudu ya. Ini penjelasan dari atau konfirmasi Umar bin Khattab dan mendapatkan jawaban dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar itu adalah salah satu sahabat yang luar biasa cerdas ya. Orangnya cerdas Umar bin Khattab ini ya. Jadi banyak kita dapatkan ya, Umar ini termasuk sahabat yang luar biasa yang kecerdasannya juga diakui oleh sahabat yang lain ya. Dia itu bahkan Nabi mengatakan jika seandainya ada Nabi setelah saya maka Umar bin Khattab ya. Artinya kecerdasannya luar biasa. Karena ada beberapa ayat juga turun disebabkan oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu pernah ada 3 ayat di dalam Al-Quran itu dari kecerdasan beliau, dan ini tentu kecerdasan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu turun ya, itu hasil dari perenungan atau perasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi beliau ini luar biasa sehingga ketika berbicara agama dia langsung konfirmasi ya, ya. Nah, berikutnya ma yu'khadhu minal hadis, apa yang dapat diambil dari hadis, faidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, jawaz an-naum al-junub qabla al-ghusli idza tawaddaa ya. Jadi ini di dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan ya, kita ambil faidah
bahwasanya boleh kita itu langsung tidur dalam keadaan junub asalkan dengan kondisi berwudu ya. Jadi ketika setelah junub berwudu ya kemudian boleh langsung tidur ya. Jawaz ya, jawaz ini boleh ya, jaiz ya. Jadi boleh tidur dalam keadaan junub asal dengan berwudu ya. Berwudu ya, artinya ya kalau mau mandi ya boleh saja sebenarnya ya. Tetapi kalau misalnya kita tunda dulu, mungkin dalam kondisi beberapa negara itu kan kondisi geografis misalnya dingin kalau malam, kemudian juga air sulit dan lain sebagainya, maka diundur atau diakhirkan mandi janabahnya, maka boleh ya melalui hadis ini. Kemudian berikutnya innal kamal alla yanam al junub hatta yaghtasil li'annal iktifa bil wudu'i rukhsatun ya. Jadi sesungguhnya ya sempurna ya, kesempurnaan atau yang ideal ya. Yang ideal itu harusnya tidak tidur kecuali setelah bersuci atau mandi ya. Jadi pada dasarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idealnya tidak tidur kecuali mandi dulu ya. Ya, innal kamal alla yanam al junub hatta yaghtasil ya, sampai dia mandi ya. Akan tetapi rukhsah ya, ada keringanan bagi orang yang mau mengundur atau mengakhirkan mandi janabahnya, maka boleh ya. Bukan berarti misalnya dengan hadis ini pengunduran itu adalah sesuatu yang didahulukan daripada mandi, tidak ya. Ya, idealnya memang ketika setelah junub maka mandi janabah. Kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyru'iyatul wudu qabla an-naumi lil junubi idza lam yaghtasil ya. Jadi yang ketiga masyru'iyah ya, disyariatkan ya atau dianjurkan al wudu qabla an-naumi lil junub ya, sebelum orang yang junub itu mau tidur ya. Jadi kalau misalnya sudah berkeinginan saya mau tidur dulu ya, mandinya diakhirkan, maka harus wudu ya. Dia wudu seperti sholat ya, wudu mau sholat ya. Idlam yaktasil ya, ketika dia tidak ingin mandi duluan ya. Tidak ingin mandi duluan ketika mandinya mau diakhirkan, maka wudu dulu kemudian baru tidur. Kemudian yang terakhir yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang keempat, karahatu an-naum lil junubi bila ghuslin wala wudu'in ya. Ini ada karahah. Karahah itu artinya makruh ya. Makruh, tidak dianjurkan ya bagi orang yang tidur dalam keadaan junub tanpa mandi dan tanpa wudu ya. Ini makruh ya. Jadi bukan haram juga ya, tetapi makruh ya. Makruh itu dibenci atau tidak disukai ya. Tidak disukai bagi orang yang dia dalam keadaan junub tidak mandi juga tidak wudu ya. Nah tadi disinggung ya, kalau misalnya mau mandinya diakhirkan maka ya berwudu ya. Tapi memang idealnya ya ketika habis junub maka mandi ya, mandi, dan jika tidak bisa mandi maka minimal berwudu ya, minimal berwudu sebelum tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita sekali lagi ya bahwasannya di dalam syariat itu ada rukhsah, ada keringanan ya. Nabi melihat kondisi umat pada saat itu ya, melihat ketika seseorang itu bertanya maka biasanya ada sesuatu yang memberatkan ya, sesuatu yang memberatkan, sehingga ketika Umar bertanya ingin konfirmasi kepada Nabi bagaimana jika kondisinya seperti ini, maka dijawab oleh Nabi ya. Ini artinya rukhsah ya. Dalam syariat Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rukhsah, banyak keringanan ya. Banyak keringanan ya, sehingga ada beberapa kondisi ya kita bisa diberikan keringanan oleh syariat ya, ketika memang ada masyaqqah atau ada kesulitan di situ ya, termasuk mandi janabah ini mungkin di Arab pada saat itu ketika malam mungkin dingin sekali ya, sehingga mungkin memberatkan sebagian sahabat, sehingga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, al hadis asani wassalasun, hadis yang ke-32, ini juga masih berkaitan dengan janabah. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-32 diriwayatkan oleh Ummu Salamah ya. Ummu Salamah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ja'at Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ya, istri dari Abi Thalhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Faqala Rasulullah, na'am idza hiya ra'atil ma. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasannya datang seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, istri dari Abi Thalhah ya, istri dari Abi Thalhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu keberanian sahabat ya yang bertanya ya, dan mereka tidak malu-malu untuk bertanya sesuatu yang benar, sesuatu yang hak ya. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq ya. Bukankah Allah itu tidak malu ya, tidak sungkan ya terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat ya. Maksudnya Ummu Sulaim ini memulai pertanyaannya, memulai masalahnya dengan sesuatu yang pertanyaan yang memancing untuk pertanyaan berikutnya ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak malu ya? Karena ini biasanya Bapak Ibu yang berbicara terhadap sesuatu yang ini kan kurang etis ya menurut mereka ya. Bertanya tentang janabah ya, itu kan menurut mereka kurang etis. Nah, oleh karenanya Ummu Sulaim ya bertanya kepada Rasulullah dengan muqaddimah dulu, dikasih muqaddimah ya. Ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak malu atau tidak sungkan ya terhadap sesuatu yang benar ya, karena di dalam ayat kita di dalam surat Al-Baqarah ya, innallaha la yastahyi ayyadriba masala ya. Jadi Allah itu tidak malu-malu, tidak sungkan ya memberikan permisalan ya. Sehingga Ummu Sulaim ya bertanya dengan didahului dengan pertanyaan terkait dengan etis atau tidak etis ya. Sehingga dia berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak sungkan atau tidak malu terhadap sesuatu yang benar, kebenaran. Kemudian dia melanjutkan, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Apakah seorang wanita, karena ini yang bertanya Ummu Sulaim, apakah seorang wanita itu wajib mandi ya, wajib mandi ketika dia mimpi ya, mimpi basah ya. Ya Bapak Ibu, ini menjelaskan kepada kita salah satu hukum penting dalam fikih ya. Hukum penting dalam fikih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza hiya ra'atil ma ya. Kata Nabi, iya jika dia melihat air ya, melihat air ya. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari hadis ini adalah Nabi mengkiaskan, menganalogikan ya. Jadi laki-laki dengan perempuan itu bisa mengeluarkan air ya. Kalau laki-laki mungkin mani ya, wanita mungkin hampir sama ya. Ini dikiaskan ya, disandarkan. Hukumnya antara junub laki-laki dengan junub perempuan, kata Nabi, iya jika dia melihat air ya. Nah, kita juga sama, laki-laki itu ketika dia bermimpi ya, bermimpi kalau tidak mengeluarkan mani, tidak mengeluarkan air, maka tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi ya. Indikatornya ya, dikatakan kita mandi wajib itu adalah ketika mengeluarkan air ya. Sehingga dalam hadis ini ya Bapak Ibu memang sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Jadi kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada para sahabat yang langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat acuan yang datang setelahnya seperti kita ini ya. Ya kita ini jadi nggak perlu bertanya lagi, ada hadisnya ya. Ummu Sulaim juga bertanya bagaimana jika seorang wanita ya, ihtalamat ini adalah mimpi ya Bapak Ibu. Ihtalamat ini adalah mimpi ya, mimpi yang konotasinya atau maknanya adalah mimpi basah ya, mimpi basah. Maka kata Nabi indikatornya seseorang itu diwajibkan mandi ketika dia melihat air. Al-ma'nal ijmali ya, makna umum, ja'at Ummu Sulaim al-Ansariyah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam litas'alahu ya. Ini datang seorang wanita Ummu Sulaim al-Ansari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita Ummu Sulaim
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah generasi terbaik ya, sahabat dan sahabiat ini generasi terbaik. Mereka tidak malu-malu bertanya untuk sesuatu yang benar ya, bukan bertanya terkait sesuatu yang tidak penting, tapi ini penting menurut mereka ya. Karena apa? Ini berbicara hukum ya, berbicara hukum ya. Kenapa jika seseorang itu tidak bersuci ya, sebagaimana yang kita bahas beberapa pembahasan sebelumnya adalah orang yang junub itu sholatnya tidak diterima, tidak sah. Kenapa? Karena dia masih tidak suci, dia masih berhadas. Oleh karenanya Ummu Sulaim ingin mengkonfirmasi ya, ingin mengkonfirmasi kepada Rasulullah bagaimana jika seorang wanita itu juga bermimpi ya, ihtalamat itu bermimpi, dan kemudian Nabi memberikan batasan ya, jika mengeluarkan air ya, maksudnya ini mani ya, maka dia wajib mandi. Kemudian selanjutnya walamma kana su'aluha mimma yata'allaq bil furuj wa hiya 'adatun yustahya min dzikriha qaddamat baina yaday su'aliha tamhidan li ilqa'i su'aliha hatta yakhiffa mauqi'uhu 'ala sami'in ya. Jadi ini kecerdasan seorang sahabat, sekali lagi ini sahabat ini luar biasa cerdas ketika dia ingin bertanya sesuatu yang berbicara tentang, karena ini kalau menurut Adlu Basam ini terkait dengan kemaluan ya, terkait dengan sesuatu yang kadang orang riskan bertanya ya, tetapi dimuqaddimahi oleh Ummu Sulaim ya, dia memulai pertanyaannya dengan sesuatu yang ingin dia sampaikan, menjelaskan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak malu terhadap sesuatu yang benar ya, maksudnya apa? Untuk sebagai muqaddimah ya, sebagai muqaddimah agar pertanyaan yang dia tuju sesuai dengan yang dia inginkan ya, supaya juga tidak terlalu vulgar ya, bahasanya tidak terlalu vulgar karena ini berbicara tentang sesuatu yang intim ya, sesuatu intim, sehingga para sahabat itu bertanya dengan adab ya, dengan akhlak ya, bertanyanya dengan adab ya, dimulai dengan muqaddimah ya. Jadi bertanya itu dimuqaddimai dengan sesuatu yang dia ingin sesuatu itu supaya tidak tabu ya, supaya tidak vulgar, sehingga dimulai dengan pertanyaan, ya Rasulullah, supaya juga yang mendengar itu juga nggak terlalu vulgar ya, menurut Alu Basam ya. Dia bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak malu ya terhadap sesuatu yang benar? Maka ketika pertanyaan sudah disampaikan, maka artinya pertanyaan berikutnya mulai ditanyakan, inti pertanyaannya mulai ditanyakan. Faqalat innallaha jalla wa ala huwal hayy la yamtani min dzikri al-haq alladhi yustahya min dzikrihi min ajlil haya madama fi dzikri faidah. Nah, ini diperjelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya, yang maha tinggi ya, dan dia juga maha hidup. La yamtani min dzikril haq ya, tidak melarang ya, atau tidak dilarang untuk menyebutkan sesuatu yang benar ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kebenaran, sehingga ada asar atau hadis ya, sesungguhnya katakanlah sesuatu yang benar ya, meskipun kadang pahit ya. Ya, kulil haq walau kana mur ya. Jadi kebenaran itu harus kita sampaikan. Nah, termasuk di sini Ummu Sulaim itu ingin mengkonfirmasi tentang kebenaran ya. Bukan sesuatu yang main-main ya, tetapi dia ingin mengkonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kebenaran ya. Jadi tidak masalah ya, karena di sini ada faidah ya, bukan sesuatu yang tidak berfaidah, tidak berbicara porno ya, tidak berbicara sesuatu yang tabu, sesuatu yang saru, tidak. Tetapi di sini dia ingin mengkonfirmasi terkait dengan hukum ya, bukan berbicara sesuatu yang tidak ada faidahnya ya. Sehingga Ummu Sulaim memberanikan diri datang kepada Rasulullah bertanya, karena ini berbicara hukum ya. Berbicara hukum, hukumnya apa? Jika seseorang itu berhadas, maka dia terhalang untuk beribadah yang lain ya, terhalang sebelum dia bersuci ya, karena ada ayatnya wala junuban ya, di dalam ayat surat Al-Maidah itu harus berwudu dulu ya. Jadi harus mandi ya, harus mandi dan berwudu ya, harus mandi dan berwudu. Jadi dia ingin mengkonfirmasi supaya apa? Supaya dia tahu kebenarannya ya. Jadi kata Alu Basam, madama fi dzikrihi faidah ya. Jadi di sini ingin mengambil faidah ya, bukan bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi bermanfaat. Kemudian berikutnya, falamma dzakarat Ummu Sulaim hadhil muqaddimah allati latafat biha su'aliha dakhalat fi samimi al-mawdu'. Faqalat hal 'alal mar'ati
ghuslun idza hiya takhayyalat fil manami annaha tujami. Nah, di sini diperjelas ya, artinya Ummu Sulaim ya dalam muqaddimah ini supaya pertanyaannya ringan ya. Ya, ketika dia bertanya supaya pertanyaannya ringan, dia bertanya dulu kepada Rasulullah dengan muqaddimah tadi supaya untuk meringankan pertanyaan yang berikutnya. Karena menurut Ummu Sulaim pertanyaan ini berat ya. Pertanyaan ini berat dan biasanya orang malu ya bertanya karena ini berbicara terkait dengan sesuatu yang intim atau berbicara tentang farj atau berbicara tentang alat vital ya. Sehingga orang itu kadang malu bertanya kepada Rasulullah ya, sehingga diberikan muqaddimah untuk meringankan pertanyaannya ya. Untuk meringankan ya supaya pertanyaannya ringan. Baru ketika misalnya muqaddimah itu disampaikan baru masuk ke topik pertanyaannya ya. Masuk ke topiknya apa ya. Sebetulnya yang awal tadi bukan pertanyaan tapi penegasan ya. Tapi penegasan ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu tidak malu ketika berbicara sesuatu yang benar?" Itu artinya menegaskan ya. Menegaskan kepada Rasulullah bahwasanya kebenaran itu juga harus diungkap ya, termasuk terkait dengan hukum junub ini ya, termasuk hukum junub bagi wanita. Dia bertanya, "Hal alal mar'ati ghuslun idza hiya takhayyalat fil manami annaha tujami?" Ya. Kata beliau, apakah seorang wanita itu wajib mandi jika dia ketika tidur itu bermimpi ya, bermimpi berhubungan suami istri, apakah dia wajib mandi? Ya, kata Rasulullah, ya jika dia melihat air ya, jika dia melihat air ya, maksudnya adalah air mani ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang wanita ya bermimpi ya sama dengan laki-laki juga bermimpi basah ya, maka indikatornya ya yang wajib mandi adalah ketika melihat air ya. Ketika melihat air ya. Ketika melihat air itu dalam arti mani ya, melihat mani. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaihal ghus idza hiya ra'at nuzul ma asyahwa." Ya, ini dipertegas jika dia melihat air ya dalam keadaan, maksudnya air itu keluar ketika ada syahwat di situ ya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan air ini bukan air biasa tapi air yang keluar dari kemaluan karena syahwat ya. Karena ada dorongan syahwat di situ maka wajib mandi ya. Maka wajib mandi junub ya, dan ini termasuk hukum ya yang harus disampaikan ya kepada muslim ya, kepada kaum muslimin. Kemudian berikutnya ma yu'khadhu minal hadis. Kemudian yang berikutnya faidah atau yang dapat kita ambil dari hadis ini yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah annal mar'ata 'alaihal ghus hina tahtalim idza anzalat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya seorang wanita juga diwajibkan mandi ketika dia bermimpi ya. Ketika dia bermimpi idza anzalat ya. Maksudnya idza anzalat ini ketika turun atau keluar ya. Ketika keluar mani maka wajib mandi ya. Ini dikiaskan atau dianalogikan, kalau dalam hukum Islam itu dikiaskan kepada yang laki-laki ya, karena memang biasanya air mani itu keluar kalau ada dorongan syahwat. Nah, ketika mimpi basah maka indikatornya adalah keluarnya air ya. Jika sudah yakin keluar air mani maka hukumnya adalah wajib mandi ya. Wajib mandi. Ini yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis Ummu Sulaim ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal mar'ata tunzilu kama yunzilur rajul wa min dzak yakunu syibh fil walad kama asyara ila hadza baqiyatul hadis. Bahwasannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ya atau perempuan itu juga pada dasarnya mengeluarkan mani ya. Mengeluarkan mani. Kalau menurut hadis ini maka hukumnya wajib mandi ya. Sebagaimana anak laki-laki ya, indikator ya, ini dijelaskan indikator seseorang itu untuk laki-laki, terutama untuk laki-laki itu balik ya. Balik itu kan salah satu ukurannya itu adalah keluarnya atau mandi ya. Bahasa kita mandi basah ya. Jadi kalau ada anak laki-laki sudah mimpi basah maka indikatornya dia sudah masuk balik ya. Artinya dia sudah menjadi mukallaf ya. Sudah
dibebani hukum ya. Sehingga ketika dia sudah mandi, junub, maka harus mandi sebagaimana anak laki-laki. Kama asyara ila hadza baqiyatul hadis ya, sebagaimana banyak hadis yang menjelaskan tentang tema ini atau topik ini ya. Jadi Bapak Ibu, seorang wanita itu dikiaskan kepada laki-laki ya, dianalogikan ya, bahwasannya kondisi laki-laki dengan perempuan itu hampir mirip ya ketika berbicara mimpi ya, mimpi basah ya. Sehingga Nabi menyamakan hukumnya dengan hukum mandi janabah. Kemudian yang ketiga, isbatu sifatil haya lillahi jalla wa ala, isbatan yaliku bi jalalihi ala annahu la yamtani ta'ala min qaulil haqqi li ajlil haya. Yang ketiga, faidah yang dapat kita ambil adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat malu ya, isbatu sifatil haya lillahi jalla wa ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya sifat malu ya. Isbat ini menetapkan sifat malu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin pernah mendengar hadis ya. Pernah mendengar hadis meskipun para ulama masih berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwasannya Allah itu malu jika salah seorang di antara kita berdoa kemudian mengangkat tangan ya. Allah itu malu kalau enggak mengabulkan ya. Allah itu malu kalau enggak mengabulkan. Ini ada hadis, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah mengangkat tangan, maka Allah itu malu kalau tidak mengabulkan ya. Ya, ini ada hadis meskipun para ulama berbeda pendapat, tetapi ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya terkait dengan isbat ya, maksudnya ini untuk menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu ya. Allah itu memiliki sifat malu. Jalla wa ala, isbatan yaliku bi jalalihi, menetapkan sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada sifat ya, asma wa sifat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah para ulama itu menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan dengan malunya makhluk ya. Ya, Allah itu punya tangan, punya mata, tapi itu berbeda dengan mata kita ya. Jadi artinya kalau ulama Ahlus Sunnah ya, ulama terdahulu menetapkan sifat itu biasanya tidak ya, sahabat kemudian para tabi'in dan lain sebagainya, ulama-ulama yang terdahulu itu ketika berbicara asma wa sifat mereka tidak terlalu berlebihan ya. Artinya disesuaikan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahwasanya Allah itu punya sifat malu ya, termasuk dalam hal-hal yang tadi kita singgung terkait dengan hadis ya. Ala annahu la yamtani ta'ala min qaulil haqqi li ajlil haya ya, bahwasanya digarisbawahi di dalam yang ketiga ini yang dapat kita ambil adalah bahwasannya Allah itu tidak akan melarang ya, atau tidak akan melarang seseorang untuk berbicara kebenaran karena malu ya. Jadi nggak boleh ya, kalau kebenaran kita nggak boleh malu ya, harus kita sampaikan ya, harus kita sampaikan, nggak boleh malu menyampaikan kebenaran ya. Artinya apa? Kalau kebenaran itu ditutup malu, nanti malah yang jadi adalah keburukan ya. Sehingga di dalam hadis ini ada pelajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu ya, bahwasannya sesuatu yang benar itu nggak boleh kita malu-malu ya. Bertanya tidak apa-apa ya, bertanya termasuk sebagaimana yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau melihat ya ini pertanyaan ini seakan-akan orang itu tabu, malu, vulgar, tapi tidak masalah dengan adab yang benar ya, bertanyanya dengan adab yang benar. Kemudian berikutnya yang keempat, annal haya la yambaghi ayyamna min ta'allumil ilm hatta fil masail allati yustahya minha ya. Jadi juga ini ada penegasan bahwasannya annal haya la yambaghi, sesungguhnya malu itu tidak seharusnya ya, tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu ya. Ya, kata para ulama dua hal yang menghalangi orang mendapatkan ilmu adalah, yang pertama adalah al haya ya. Kemudian yang kedua adalah sombong ya. Jadi penuntut ilmu ini ya, saya, Bapak Ibu ini kita sama-sama menuntut ilmu ya. Jadi supaya ilmu kita itu cepat kita dapatkan ya, supaya barokah juga, yang pertama tidak boleh malu ya. Supaya ilmunya cepat dapat ya, tidak boleh malu-malu ya. Sehingga kadang saya memotivasi mahasiswa, memotivasi anak-anak itu, yang pertama menuntut ilmu itu nggak boleh malu ya.
nggak boleh malu. Malu itu menghalangi kita dari ilmu ya. Nggak boleh malu-malu ya, menuntut ilmu itu harus percaya diri ya, percaya diri ya. Karena apa? Karena nanti kalau kita malu menghalangi kita dari menuntut ilmu ya. Hatta fil masail allati yustahya minha. Meskipun dalam sesuatu yang kadang tabu orang menyampaikan, tidak masalah ya. Tapi kita dapat ilmunya ya. Fikih itu memang kadang-kadang ada sesuatu yang seakan-akan tidak layak kita tanyakan, tapi itu harus kita tanyakan. Termasuk yang ditanyakan oleh sahabat wanita yaitu Ummu Sulaim. Dia ingin mengetahui kebenaran ya. Ya, jadi kebenarannya di mana ya? Kebenarannya di mana? Termasuk tadi disinggung oleh Alu Bassam ya, pensyarah kitab ini. Pertanyaan yang sebagaimana ditanyakan oleh Ummu Sulaim ini pertanyaan yang banyak orang malu bertanya kepada Rasulullah SAW. Termasuk Ali ya. Kita masih ingat hadis tentang Ali bin Abi Thalib. Dia malu bertanya bukan karena apa? Karena Rasulullah itu di samping sepupunya juga mertuanya ya. Di hadis yang di awal Ali pernah bertanya tapi melalui orang lain ya, melalui Mikdad ya. Ya kata Ali, saya ini adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madhi ya. Maka dia bertanya dengan cara apa? Kalau dia malu bertanya langsung, maka bertanya melalui sahabat yang lain ya, Mikdad. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika Ali dia mau bertanya langsung, dia bukan nggak berani, malu karena apa? Di samping Rasulullah itu sepupunya juga mertua dia, karena Fatimah ya, Fatimah itu adalah istri Ali bin Abi Thalib, sehingga dia malu. Maka dengan cara apa? Kemudian dia bertanya dengan orang lain ya. Solusinya apa? Coba saya suruh orang lain. Dia menyuruh Mikdad ya, Mikdad bertanya kepada Rasulullah, kemudian dia mendapatkan jawaban ya, mendapatkan jawaban waktu hadis beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu ya, menuntut ilmu itu yang pertama tidak boleh malu ya. Menuntut ilmu itu supaya kita dapat ilmu tidak boleh malu. Kemudian yang terakhir, anna minal adab wa husnul mukhatabah ayyuqaddim amamal kalamil ladzi yustahya minhu muqaddimah tunasib al maqam tamhidan lil kalam liyukhaffifa waq'ahu wa li'alla yunsab sahibuhu ilal jufa ya, ilal jafa ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, berbicara hadis ini yang dapat kita ambil adalah bahwasannya ketika bertanya juga harus pakai adab ya. Ini salah satu karakter ya, karakter umat ya, umat artinya generasi terbaik ya. Sahabat ini kan generasi terbaik ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni ya. Ya apa namanya, Nabi mengatakan generasi terbaik adalah generasiku ya. Jadi kita lihat sahabat ini luar biasa ya. Sahabat ini luar biasa ya. Jadi mereka punya adab yang luar biasa ya. Memang dipilih ya. Sahabat itu orang pilihan ya. Ya sehingga banyak ayat hadis juga memuji para sahabat ya. Termasuk salah satunya ini ya. Sahabat itu punya adab ya. Ketika bertanya itu nggak langsung ya. Apalagi pertanyaannya ini seakan-akan di masyarakat kita sesuatu yang tabu ya. Sesuatu yang banyak orang nggak berani bertanya, malu ya. Karena apa, ini kok pertanyaannya seperti ini, tapi enggak ya. Tapi mereka bertanya itu menggunakan adab yang luar biasa dengan muqaddimah ya. Dengan sesuatu muqaddimah ya, atau basa-basi ya kalau bahasa kita ya. Basa-basi dulu ya. Basa-basi dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, adabnya tadi, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu malu tidak malu terhadap sesuatu yang kebenaran? Maka baru beliau ya menuju ke topik sesungguhnya, yaitu tentang junub ya. Ini untuk juga menyesuaikan kondisinya ya, menyesuaikan dengan kondisi ya. Menyesuaikan dengan kondisi supaya apa? Supaya yang bertanya juga tidak malu ya. Supaya yang bertanya juga tidak terlalu malu ya, nggak langsung ya. Ya supaya yang bertanya juga tidak malu dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan topiknya ya, sesuai dengan topiknya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya dua hadis yang dapat kita ambil pagi hari ini, masih berkenaan terkait dengan bersuci ya. Ya, dan ini insya Allah di kalangan kita terjadi ya. Ini kita jika yang pertama tadi terkait dengan hukum, bagaimana seseorang jika dia junub kemudian dia mandinya diakhirkan, maka boleh ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya ini juga tak kalah pentingnya, bahwasannya seorang wanita itu hukumnya sama dengan laki-laki. Jika dia bermimpi ya kemudian mengeluarkan mani, maka hukumnya wajib mandi ya. Ini yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jika ada yang perlu diperjelas kami persilakan.
Monggo kalau masih ada. Cukup nggih? Cukup? Cukup nggih. Nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dua hadis yang kita ambil masih berkenaan bab janabah. Semoga kita sama-sama mengambil manfaat dan semakin juga memperdalam pengetahuan kita terhadap syariat. Marilah kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.